Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Veronica Wulandari, siswi kelas 12 Akuntansi Keuangan dan Lembaga dari SMK Negeri 4 Konawe Selatan yang bertempat di Desa Lambodijaya, Kecamatan Lalembu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan mengerjakan neraca lajur atau yang biasa disebut worksheet. Simak video berikut ya. Oke baik, di sini saya sudah membuat jurnal penyesuaiannya dan sudah saya isi berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi di UD Buana. Kemudian, ini adalah lembar kerja neraca lajur atau biasa disebut worksheet. Saya sudah mengisi kolom-kolom debit kredit di neraca saldo sebelumnya. Ini tampilan jurnal penyesuaian yang sudah saya isi dan akan dipindahkan ke neraca lajur. Berdasarkan jurnal penyesuaian, cash in bank berada di posisi debit. Kemudian cadangan kerugian piutang berada di sisi kredit. Perlengkapan toko berada di sisi kredit. Asuransi dibayar di muka berada di sisi kredit. Sewa dibayar di muka berada di sisi kredit. Akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit. Hutang beban di posisi kredit. Hutang PPN di posisi kredit. PPN keluar di sisi debit. PPN masuk di sisi kredit. Biaya telepon listrik dan air di sisi debit. Beban perlengkapan toko di sisi debit. Beban kerugian piutang di sisi debit. Beban penyusutan di sisi debit. Kemudian beban bunga di sisi debit. Beban sewa di sisi debit. Beban gaji karyawan di sisi debit. Kemudian pendapatan bunga di sisi kredit. Beban administrasi berada di sisi debit. Baik, semua sudah terisi. Sekarang saya akan menjumlah sisi debit dan sisi kredit. Nah, sisi debit dan kredit sudah sama. Kemudian kita akan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nominal yang akan diperoleh adalah berdasarkan nominal di kolom neraca saldo sebelum disesuaikan dan jurnal penyesuaian. Jika debit bertemu dengan debit, maka terjadi penjumlahan. Begitu pula dengan kredit bertemu kredit. Tapi jika debit bertemu kredit atau sebaliknya, maka terjadi pengurangan. Untuk menentukan posisi di neraca saldo setelah penyesuaian saat debit bertemu kredit adalah kita lihat dari nominal tertinggi. Apabila nominal di sisi debit lebih tinggi dan dari sisi kredit, maka yang bertambah adalah sisi debit.
Setelah kolom sisi debit dan kredit di neraca saldo setelah disesuaikan sudah terisi, saya akan menjumlah sisi debit dan kreditnya. Sisi debit dan kredit pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan sudah sama. Selanjutnya kita akan masuk pada kolom laba rugi. Pada kolom laba rugi, akun yang akan dipindahkan hanya akun-akun pendapatan sampai akun beban, atau kode 4 sampai kode 9. Pada kolom laba rugi ini, kita hanya memindahkan nominal-nominal yang sudah kita isi di neraca saldo setelah penyesuaian. Karena nominal kredit lebih tinggi, maka muncul selisih, dan selisih itu akan disimpan di sisi debit. Selanjutnya, kolom terakhir adalah neraca. Pada kolom neraca, akun yang akan dipindahkan hanya akun harta sampai akun-akun modal atau kode 1 sampai kode 3. Setelah selesai memindahkan semua nominal, kita akan menjumlah sisi debit dan kreditnya.
Karena sisi debit lebih tinggi, maka selisih berada di posisi kredit. Nah, hasil dari selisih laba rugi dan neraca adalah 119.950.000. Hasilnya sudah sama bukan? Nah, bisa kita lihat hasilnya sudah sama dengan selisih di laba rugi. Baik, sekian penjelasan saya. Jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar.